dan katosnya Shockbreaker gua jatuh. What's up guys? It's me. Selamat tahun baru 2019. Happy New Year. Buat kalian pecinta channel di YouTube saya, ya penonton setia lah ya kita ngomongnya, itu saya berterima kasih banget karena channel YouTube saya sudah berkembang sejauh ini dan bisa bekerja sama dengan YouTube. Ya saya sangat berterima kasih banget karena ya tanpa dukungan kalian channel saya tidak ada apa-apanya ya. Jadi sangat berterima kasih banget. Jadi sekarang itu saya bikin video ya. Sebenarnya kan ini video awal tahun ya. Jadi kemarin itu tuh sebenarnya bukan awal tahun. Jadi yang saya dokumentasi liburan ke Jepang itu tuh sebenarnya cuman ya vlog aja gitu. Tapi untuk video resminya ceritanya yang awal tahun saya bikin dan saya upload itu sebenarnya adalah sekarang ya. Banyak yang minta ke saya ya, "Bang, rekomendasi dong Shockbreaker ISS untuk Vario, Beat, Scoopy, bla 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 bla." Itu banyak yang minta seperti itu dan akhirnya ya kalian sudah meluluhkan hati saya. Oke, saya buatkan video khususnya ya. Jadi kalian harus nonton, kalian harus simak baik-baik. Ini rekomendasi saya. Jadi ini hanya berdasarkan dari pengalaman saya ya. Jadi ini menurut saya. Jadi kalau nanti ada menurut orang lain itu ya bebas-bebas saja sih ya. Dan kalian punya pilihan sendiri itu kalian bisa tulis di komen ya, di kolom komen di bawah sini. Nih di bawah sini ya. Di bawah. Ya, di bawah ya. Jangan di atas. Nah, di atas tuh nggak ada apa-apanya gitu. Jadi jangan salah sangka, oke? Yang pertama, ISS Pro Z. Ini adalah varian yang pertama yang saya tawarkan, ya, yang menurut saya recommended. Kenapa saya recommended? Pertama, dari segi model cukup oke, nggak terlalu wah banget. Yang kedua, kualitasnya juga sudah oke. Menurut saya bisa pemakaian 3 tahunan sampai 5 tahun mungkin bisa, tergantung dari cara pemakaiannya aja, cara perawatannya. Dan dari segi harga hanya di bawah 500.000. What? Jadi kalian tidak perlu rogoh kocek dalam-dalam untuk cuma nebus ini Shockbreaker, ya kan? Murah coy, cuma di bawah 500.000. Untuk variannya ada 2 jenis, 305 dan 320. Jadi kalian bisa pakai di Vario, Scoopy, Beat, Mio, Vino, Lexi. Jadi kalian bisa menggunakan di beberapa motor matic ya ini ya. Yang penting kan sesuaikan aja dengan tingginya. Atau kalian memang sengaja mau nyari lebih tinggi atau mau nyari lebih pendek, itu sih bisa-bisa aja. Itu kembali ke kalian aja sih sebenarnya ya. Yang kedua, tada! Jadi ini kakaknya dari Pro Z, yaitu Z Series. Z Series ini adalah kakaknya dari Pro Z, sudah pasti. Dan ini adalah ya seri di atasnya Pro Z ya. Dan ini menurut saya juga recommended karena sejauh ini juga tidak ada problem. Dan kalian pakai ini otomatis pasti kegantengan bertambah. Kualitasnya gimana bang? Mantap jiwa. Jadi ya ini tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Ini juga cukup oke. Kalau kalian pengen nyari SS yang di atasnya Pro Z sedikit, itu kalian bisa menggunakan tipenya ini Z Series. Harganya gimana bang? Harga cukup murah. Itu sekitaran 650 ribuan sampai 700 ribuan tergantung toko yang menjual. Shut up and take my money. Jadi kalian tinggal searching aja ini. Kalian lihat aja barangnya. Dan ini juga terdiri dari 2 varian, 305 dan 320. Lalu motor apa aja bisa digunakan? Sama kayak Pro Z, sama. Perlu diulang. No, God! No, God, please, no! 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 Jadi kalau kalian males nyari Pro Z, nyari yang lebih tinggi lagi tapi nggak mau terlalu mahal banget, bisa pakai ini juga ya. Kalian bisa pakai ini juga, recommended ini. Yang ketiga, tada! Apakah ini? Ya, ini adalah ISS GZA.
Jadi ini varian yang agak cukup baru menurut saya, nggak tahu orang lain ya. Jadi untuk GCA sendiri ini tipenya sudah tabung, dan ini sudah pernah saya review sedikit ya. Kalau kalian pengen tahu di mana ini ya nih, untuk GCA itu seperti apa itu di sini. GZA itu semi hard. Untuk orang yang semi gemuk ini cocok. Kalau orang kurus ya mungkin sedikit keras ya. Dan ukurannya ini 305 mm ya. Sejauh ini sih yang saya dapat semuanya hanya 305. Saya nggak tahu apakah ada yang 320 apa tidak ya. Kebanyakan ya nggak tahu kenapa konsumen saya lebih sering masang ini di Lexi. Entahlah, saya nggak tahu kenapa. Pilihannya mereka cuma minta, "Bang, minta ya GZA ya." Motornya apa? Lexi. Jadi kalau kalian orangnya semi gemuk, itu saya juga rekomendasi pakai ini ya, rekomendasi pakai GZA. Walaupun GZA itu tidak sekerasnya hybrid. Gimana kalau saya orang kurus tapi pengen pakai GZA? Ya itu risiko kalian, karena ya kalau misalnya ternyata wah keras bang ini ya risiko, karena saya sudah bilangin ini semi hard atau ya dibilang lembut enggak, keras banget juga enggak. Jadi pas di tengah-tengahnya antara mau lembut dan katosnya Shockbreaker gua jatuh. Terus gimana bang kalau orang gendut yang make? Ya mungkin bisa enak, mungkin bisa agak lemesan sedikit. Jadi ya kalau kalian pengen nyoba yang ini sih silakan saja. Saya sih nggak ada masalah, karena ya ini kalian yang beli dan saya sudah ngasih tauin ya. Dan kalian kalau masih ragu-ragu mau pakai GZA, itu cobalah pakai punya orang dulu ya. Jangan diembat motornya, jangan dicuri ya. Maksudnya ya lu punya kenalan, punya saudara, punya teman, punya apa kayak, punya relasi, punya apa, kebetulan pakai GZA, cobaan dulu, dicoba dulu. Jadi sekalian bisa memutuskan mau beli GZA atau tipe lain. Nomor 4, YSS Click. Jadi YSS Click ini sebenarnya sih ya kayak model-model lama sih saya lihat ya. Nggak tahu kalau ada yang bilang nih, kalau misalnya bang ini model baru, tulis di bawah komen. YSS Click ini punya karakter ya pernya agak tebal sedikit, kemudian ya diameternya juga gede, kemudian ukurannya hanya satu saja, yaitu 305. Kalau kalian merasa ada yang pernah pakai yang bang ini ada yang 320, tulis di bawah. Ini cukup lembut ya, ini cukup lembut, cukup soft menurut saya pernah pasang di Beat kalau nggak salah ini ya, karena juga Beat kan tidak perlu yang ban yang gede-gede banget ya, karena ini dia ulirnya besar. Jadi kalau pakai ban yang terlalu tebal juga nggak bisa. Terlalu tebal lagi, terlalu besar ya. Jadi kalian bisa menggunakan ini dengan ban cukup standar lah ya, nggak terlalu gede-gede banget, karena supaya nggak natap nanti dengan ban. Dan ini harganya juga terjangkau banget, masih di bawah 1 juta. Oh ya lupa, untuk GZA itu harganya di bawah 800. Kalian suka dengan modelnya, tebus aja. Yang terakhir dan yang paling head on, YSS G Plus Gold Series. Jadi kalau kalian yang punya budget lebih, kalian bisa menggunakan ini. Ini banyak digunakan di X-Max, PCX, X-Max. Kalau kalian pernah pakai yang seperti ini, itu yang saya rekomendasi sangat recommended dengan shockbreaker ini. Karena apa? Saya juga pakai bro. Tipe G Plus ya, ini tidak pernah meragukan. Enak banget. Cuman ada beberapa orang yang bilang, bang ini terlalu lembut bang, ini terlalu begini bang, terlalu begitu bang. Itu nanti saya bakal bahas di video selanjutnya, karena banyak juga yang menanyakan. Jadi saya bisa video nanti ya. Untuk G Plus ini itu juga empuk banget, dan kalian bisa atur soft hardnya. Terus keempat tadi itu gimana bang? Sama juga bisa diatur juga soft ininya. Cuman menurut saya sih G Plus memang lebih terbaik. Dan pastinya ya kalau dia terbaik berarti harganya juga terbaik. Which is harganya di atas 1 juta.
Kalau NMAX gimana bang? Ya di atas 2 juta. Setahu saya sih mungkin sekitar harga sekarang 2,5 jutaan gitu ya, 2,5 juta kurang lebih. Untuk PC gimana bang? Sama. Kemudian ada yang bertanya seperti ini di WhatsApp, di kolom komen, dan saya lupa kolom komen yang mana, saya nggak tahu yang mana karena banyak juga yang nanyakin, bang gimana kalau set series, pro set, atau single shock dipasang ke motor dual shock? Contohnya NMAX, XMAX, ya itulah pokoknya yang matic dual shock itu. Gimana kalau dipasang ke mereka menggunakan single shock kali 2? Jawabannya adalah keras. Jadi logikanya adalah seperti ini. Single shock itu hanya cukup untuk motor yang menggunakan single shock. Contohnya Vario, Mio, dan varian lainnya yang menggunakan single shock. Jadi kalau single shock ini cukup untuk beban 1, dibawa ke 2. Nah jadi kan otomatis 1 tambah 1 bebannya 1. Jadi kan misalnya 2, 1, ya pasti logikanya tambah keras. Dan memang beneran, karena saya sudah pernah mencoba. Dulu waktu di zamannya NMAX awal-awal itu kebanyakan menggunakan dari shock Mio atau Vario kemudian dipasang ke NMAX. Hasilnya yang memang tidak sekerasnya di NMAX, tapi cukup keras dibandingkan dengan kalau misalnya kita pasangin shockbreaker khususnya NMAX, XMAX, PCX. Jadi kalau kalian masih bertanya, ya ini jawaban saya ya. Single shock bisa dipasang ke motor ke dual shock, tapi tidak cocok atau tidak sesuai dengan takaran. Bang, tipe DTG hybrid gimana tuh? DTG hybrid. Oke, kalian yang tidak tahu itu DTG hybrid itu apa, ya saya hanya bisa sertakan foto. Stok saya habis. Jadi DTG hybrid itu hanya cocok digunakan untuk orang yang gemuk. Seperti video-video yang pernah saya sampaikan ya. Saya pernah sampaikan bahwa hybrid DTG itu untuk orang gendut. Gendutnya seberapa bang? Gendutnya itu di atas 100 kilo untuk 1 orang. Kok tahu bang? Karena ini dari testimonial yang pernah saya baca. Kemudian saya pernah pasangin di motor orang gendut, dan itulah hasil yang pernah saya coba sendiri, saya rasakan sendiri. Kemudian saya ambil dari testimonial yang orang-orang, dan konsumen saya juga yang pernah saya pasangin dengan D3 hybrid dengan orang gendut, itu cocok. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe ya channel saya. Thank you. Saya Agent Rens, izin sign out.